Salam, salam jumpa lagi kepada semua sahabat, rekan, saudara-saudara, rekan seiman yang setia untuk mengikuti program Yuk Belajar Agar Paham dalam channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ketujuh dari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Bahasa, Teks, dan Konteks. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kembali kami boleh bertemu dalam program Yuk Belajar Agar Paham bersama dengan saudara-saudara umat-umat Tuhan, para pelajar-pelajar Alkitab yang rindu untuk mendalami firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami Tuhan dengan hikmat akal budi yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita pada pelajaran yang ketujuh ini, yang tadi saya sampaikan judulnya adalah bahasa, teks, dan konteks. Maka pada saat ini kita akan belajar pelajaran yang didasarkan kepada Ulangan pasal 31 ayat yang ke-26. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-26. Bila mana saudara memiliki Alkitab, maka saya mengundang kita untuk sama-sama membuka firman Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-26. Ini menjadi ayat inti pelajaran kita pada saat ini. 31 ayat yang ke-26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Kitab Taurat dalam Alkitab itu ada dua pengelompokan. Yang pertama adalah 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu menurut catatan Alkitab disimpan di dalam tabut perjanjian. Sementara yang kedua adalah Taurat-Taurat, perintah-perintah, hukum, ketetapan yang Tuhan berikan kepada Musa, yang dituliskan oleh Musa sendiri. Ini disimpan tidak di dalam tabut perjanjian, tetapi di luar tabut perjanjian. Ayat kita Ulangan 31:26 katakan disimpan di samping tabut perjanjian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya menjadi saksi. Jadi Alkitab ini yang dituliskan oleh para nabi, hukum Taurat yang dituliskan oleh Musa, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, pada akhirnya menjadi saksi antara kita dengan Tuhan. Ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan siapa? Dengan manusia. Nah, fakta yang kita dapatkan di dalam Alkitab itu sendiri adalah Alkitab ini secara keseluruhan diterjemahkan saat ini hampir ke 600 bahasa di dunia. Oh, puji Tuhan. Dan hampir ke dalam 2.500 bahasa. Walaupun tidak keseluruhan Alkitab itu diterjemahkan. Jadi mungkin hanya Perjanjian Lama saja atau Perjanjian Baru saja atau beberapa buku saja dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Dengan kata lain, umat-umat Tuhan, kekristenan berusaha untuk membuat Alkitab ini bisa dibaca, bisa dimengerti oleh banyak suku, bangsa, bahasa di dunia ini menggunakan dialek, menggunakan bahasa mereka masing-masing. Inilah tujuan mengapa Alkitab itu harus diterjemahkan ke dalam sebanyak mungkin bahasa yang ada di dunia ini. Agar semua orang dapat membaca dan memahaminya paling tidak di dalam bahasa atau ekspresi bahasa masing-masing. Alkitab ini aslinya kita tahu adalah bahasa Ibrani. Sebagian kecil Perjanjian Lama bahasa Aram dan bahasa Yunani. Di awal kekristenan, Alkitab ini diterjemahkan kepada bahasa Latin. Tidak semua orang bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aram, bisa bahasa Yunani, dan juga bahasa Latin. Termasuk saya sebagai pendeta. Namun puji Tuhan, sejak zaman reformasi, maka Alkitab ini sudah diusahakan untuk diterjemahkan ke dalam banyak bahasa yang ada di dunia ini. Dengan demikian, pekabaran firman Tuhan, Alkitab itu akhirnya bisa dimengerti oleh banyak orang dengan bahasanya masing-masing. Pelajaran kita sepanjang
program ini, yaitu Yuk Belajar Agar Paham, nanti akan membahas tentang beberapa pokok penting yang terkait kepada bahasa, teks, dan konteks. Yang pertama adalah memahami Alkitab, yang kedua adalah kata-kata dan artinya, yang ketiga pengulangan pola-pola kata dan arti, yang keempat teks dan konteks, dan yang kelima adalah kitab-kitab dan pekabaran mereka. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu memahami Alkitab. Sudah kita bahas berulang-ulang di pelajaran sebelumnya, Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ke-17. Alkitab ini untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan juga untuk mengajar. Itulah Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah firman Allah, diberikan kepada para penulis melalui proses ilham yang dilakukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Alkitab itu adalah pernyataan firman Allah. Alkitab itu adalah kesaksian dari firman Allah. Nah, kalau kita mencoba membuka dalam pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes yang kekasih dalam buku Wahyu pasal yang pertama ayat yang kedua, buku Wahyu pasal yang pertama ayat yang kedua, saya akan bacakan ayatnya. Wahyu pasal yang pertama ayat yang kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Perhatikan baik-baik, di sini ada beberapa poin yang penting. Yohanes telah bersaksi. Jadi dia telah mengungkapkan, dia telah menyatakan apa yang dinyatakan oleh Yohanes tentang firman Allah. Yang kedua, tentang kesaksian yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Jadi Yohanes ini membawa dua. Yang pertama firman Allah, yang kedua tentang apa? Kesaksian yang diberitakan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Jadi Yohanes bukan saja mendengar, menerima firman Allah, tetapi juga dia melihat apa yang Yesus katakan. Kita tahu bahwa Yohanes ini adalah salah satu dari 3 murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus Kristus. Jadi Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Ini adalah kesaksian yang didengarkan, bahkan yang dilihat oleh para penulis Alkitab yang sudah menuliskannya. Alkitab begitu penting bagi orang Israel dan semua umat Tuhan. Karena itulah kehidupan, itulah umur panjang yang dijanjikan. Jiwamu akan dipelihara, kata firman Tuhan. Alkitab bukan sekedar tulisan seperti tulisan-tulisan kitab-kitab suci yang lainnya. Alkitab adalah firman Tuhan yang harus dihargai dan juga yang harus dituruti oleh mereka yang membacanya. Itulah hal yang penting tentang Alkitab. Alkitab itulah hidupmu. Alkitab itu akan membawa umur panjang bagi mereka yang setia dan yang menuruti perkataan firman Tuhan. Ini yang dituliskan dalam Ulangan pasal 32 ayat 46-47 dan Ulangan Amsal pasal 19 ayat yang ke-16. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu kata-kata dan arti Alkitab. Sebagaimana kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil bahasa Aram Perjanjian Lama, lalu keseluruhan Perjanjian Baru bahasa Yunani. Bahasa-bahasa ini pun adalah bahasa-bahasa yang kuno, bukan bahasa yang sekarang, bukan bahasa modern. Maka sudah tentu akan ada kata-kata yang mungkin tidak mudah dipahami, seperti orang Israel atau orang Yunani memahami kata-kata itu sendiri. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6, Mazmur 57 ayat yang ke-3, 66 ayat yang ke-20, 143 ayat yang ke-8, dan Mika 7 ayat yang ke-20, di situ ada satu kata yang
muncul berulang-ulang. Tetapi sebenarnya kata ini bukan hanya muncul di ayat-ayat yang saya sebutkan. Tetapi kata ini muncul berulang-ulang di banyak ayat-ayat Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama. Kata itu dalam bahasa Ibrani adalah hesed, atau diterjemahkan kasih setia Tuhan. Hesed, kasih setia. Kata ini mempunyai makna yang begitu dalam dibanding sekedar berbicara tentang kasih setia. Dalam bahasa aslinya, kata hesed ini menurut pelajaran kita diterjemahkan kasih, kesetiaan, kemurahan, sikap perjanjian Allah terhadap umatnya. Dalam beberapa ayat yang tadi saya sebutkan itu, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6, Mazmur 57 ayat 3, 66 ayat 20, 143 ayat 8, dan Mika 7 ayat yang ke-20, kata hesed ini menunjukkan belas kasihan yang besar dari Tuhan kepada Daud, hamba Tuhan. Jadi ini bukan sekedar kasih atau kesetiaan atau kemurahan, tetapi ada makna yang lebih dalam daripada itu, yaitu belas kasihan yang begitu besar, yang di dalamnya Tuhan berusaha mengungkapkan kedalaman dan kemurahan kasih Tuhan kepada umat manusia. Jadi begitu dalam kata hesed itu. Kasih setia Tuhan yang begitu dalam. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah kalau kita baca seluruh sejarah bangsa Israel, Tuhan berulang-ulang kali menolong bangsa Israel, walaupun bangsa ini begitu jahat, walaupun bangsa ini telah meninggalkan Tuhan, walaupun bangsa ini berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan begitu sangat menyayangi bangsa ini, sehingga Dia terus-menerus berusaha untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ini adalah hesed itu sendiri. Kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan yang tidak ada batasnya, yang tidak terukur oleh ukuran yang manusia bisa lakukan. Kasih Tuhan itu sedalam lautan yang paling dalam. Kasih Tuhan itu tinggi setinggi langit di atas sana. Kasih Tuhan itu lebar selebar utara dan selatan. Tiada batasnya, saudara-saudara. Kata yang kedua dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yang sering muncul di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama, yang mempunyai makna yang lebih dalam adalah kata shalom. Kata shalom ini muncul banyak kali, tetapi dalam Alkitab kita itu muncul di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26, Ayub pasal 3 ayat yang ke-26, Mazmur 29 ayat 11, Yesaya 9 ayat yang ke-6, Yesaya 32 ayat yang ke-17, bahkan juga ada di Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6. Orang Yahudi ketika dia bertemu dengan seseorang, masuk ke dalam rumah seseorang, meninggalkan rumah itu, meninggalkan orang yang bertemu dengan dia, maka dia selalu akan berkata shalom. Diterjemahkan secara sederhana dalam bahasa Indonesia adalah damai sejahtera untuk kamu. Peace upon you. Tetapi kalau kita mempelajari kata shalom itu, dalam bahasa aslinya, diterjemahkan kedamaian, kesempurnaan, sejahtera, berkat dan kemurahan Tuhan membuat orang yang menerimanya menjadi hidup dalam damai dan sukacita. Apakah shalom itu bisa terjadi ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan? Bisa. Karena kedamaian shalom itu di dalam, bukan di luar. Orang yang shalom, maka dia akan menikmati damai sukacita di dalam Kristus meskipun hidupnya sedang dalam pergumulan kesusahan dan juga tantangan. Dalam bahasa orang Sumatera, bahasa Batak, kata ini mirip dengan horas. Horas susah diterjemahkan. Apa arti horas? Horas bukan selamat pagi. Karena kalau kita datang ke rumah orang di malam hari, kita sebut juga horas. Horas boleh diterjemahkan biarlah siapa saja rumah yang didatangi, yang ditemui akan mendapatkan sukacita, damai, kebahagiaan. Itu juga yang dipahami oleh orang Ibrani ketika mereka berkata shalom. Shalom. Damai, sukacita, kebahagiaan, kasih Tuhan ada pada diri orang, pada rumah tangga di mana kata shalom ini diungkapkan atau diucapkan. Nah, ini ada dua contoh yang tadi saya sudah sebutkan. Hesed,
kasih setia yang luar biasa, bukan sekedar kasih, tetapi kasih setia yang berkorban, kasih setia yang panjang sabar, kasih setia yang selalu mengusahakan yang terbaik. Shalom artinya damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, meskipun di dalam kehidupan yang susah dan di dalam pergumulan. Poin yang ketiga adalah tentang pengulangan pola-pola kata dan juga arti. Baik. Bahasan kita kali ini berfokus kepada peristiwa penciptaan dan juga peristiwa tentang kudus yang merujuk kepada Tuhan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita baca Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ini pengulangan kata, pola kata yang diulang-ulangi. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Sebagai contoh saja, bagaimana Alkitab itu menekankan kata yang diulang-ulangi karena itu adalah tema yang mau disampaikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ada kata yang diulang hampir lebih daripada 2-3 kali. Di ayat Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kata itu adalah menciptakan. Cipta. Menciptakan, diciptakan. Artinya bahwa dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, tema yang mau dibawa oleh Musa sebagai penulis Kejadian adalah Allah yang menciptakan manusia itu, Allah menciptakan manusia itu pria dan wanita, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Ini tema yang mau disampaikan. Intinya adalah semua berpusat, semua bermula kepada Allah itu sendiri. Ini penting. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, ya satu ayat atau 2-3 ayat atau bahkan satu pasal, perhatikan kata-kata yang muncul berulang. Karena melalui proses itulah sang penulis hendak menyampaikan kepada para pembaca apa sebenarnya penekanan yang hendak disampaikan oleh penulis Alkitab itu sendiri. Nah, ini disebabkan oleh karena bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, mereka tidak mempunyai tanda-tanda baca yang khusus. Ya, kalau kita umpamanya sekarang bisa ditebalkan kata-katanya, bisa dibuat miring kata-katanya, italic atau di bold, sehingga waktu saudara baca maka saudara tahu, oh ini penting, ini mungkin adalah tema atau inti pekabarannya. Kalau bahasa Ibrani, Aram, dan juga Yunani, mereka tidak punya tanda-tanda seperti itu. Sehingga yang mereka bisa lakukan adalah ulang. Dalam percakapan sehari-hari pun hal ini biasa terjadi. Kalau kita sedang berbicara dengan seseorang, lalu orang itu bolak-balik mengulang, maka itu adalah hal yang penting. Yang kedua yang menjadi contoh dalam pelajaran kita ini, bagaimana konsep pengulangan kata itu menjadi bantuan kepada pembaca Alkitab, bahwa itulah tema adalah tentang konsep kudus. Dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 3 kali dicatat dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga ini kata apa? Kata kudus. Untuk apa dalam satu ayat yang begitu pendek sampai 3 kali diulang kata yang kudus? Nah, kalau saudara baca konteks Yesaya pasal yang ke-6, maka ini memang menggambarkan kontras antara diri Yesaya yang mengaku dirinya berdosa dengan keberadaan Tuhan yang adalah kudus adanya. Itu sebabnya diulang 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah apa? Kuduslah Tuhan. Konsep manusia yang berdosa dibandingkan dengan konsep Allah, keberadaan Allah yang begitu apa? Begitu kudus adanya. Ini yang perlu kita apa? Kita perlu pahami. Sehingga di Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, Yesaya katakan, celakalah aku binasa. Aku sudah melihat Tuhan. Tetapi Tuhan justru datang kepada Yesaya, lalu
mentahirkan, menguduskan Yesaya dengan menyentuhkan bara api ke lidah Yesaya. Ini kontrasnya. Ya, itu sebabnya diulangi apa? Kudus, kudus, dan apa? Kuduslah Tuhan. Contoh yang lain yang ada di Alkitab adalah kisah Nebukadnezar dengan cerita patung yang dibangun oleh Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang ketiga. Nebukadnezar membangun patung yang semuanya dari emas. Lalu dalam Daniel pasal 3 itu, maka ada satu frase yang diulang-ulang, berulang-ulang kali. Frase itu adalah patung yang Nebukadnezar dirikan. Artinya apa? Bahwa kisah Daniel pasal 3 itu memang merujuk kepada diri Nebukadnezar. Itu sebabnya diulang-ulangi kata patung yang Nebukadnezar dirikan, patung yang Nebukadnezar bangun. Jadi kalau kita belajar Alkitab, model yang kita pakai adalah kita mencoba memahami kata-kata yang diulang-ulang, pola pengulangan kata oleh para penulis-penulis Alkitab. Karena itu memiliki makna, memiliki arti khusus sebagai penekanannya. Pelajaran yang keempat adalah tentang teks dan konteks. Nah, ini perlu kita pahami baik-baik. Ketika kita membaca ayat Alkitab, maka kita perlu memahami tentang teks dan juga konteks di mana ayat itu berada. Karena ketika kita memahami di mana ayat itu berada, konteksnya apa, maka kita bisa memahami pekabaran daripada Alkitab itu sendiri. Contohnya yang diberikan kepada kita adalah tentang Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Nah, kita harus pahami ini konteksnya. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam bahasa Ibraninya, maka kata yang dipakai di Kejadian 1 ayat 27 itu adalah Adam. Maka Allah menciptakan manusia itu, manusianya itu Adam. Tapi mungkin saudara berpikir, loh Adam itu bukannya nama laki-laki pertama yang diciptakan Tuhan, pendeta. Betul, betul. Tetapi dalam konteks Kejadian 1 ayat 27, kata Adam yang dipakai di situ bukan merujuk kepada nama, tetapi merujuk kepada Adam itu artinya tanah, ya, Adamah. Tanah. Merujuk kepada manusianya yang terdiri dari laki-laki dan apa? Dan perempuan. Tapi kalau kita bandingkan Kejadian 2:7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Siapa di sini yang dimaksudkan dengan manusia? Yang dimaksudkan manusia di sini adalah Adam secara khusus. Mengapa? Nah, ini perlu kita paham. Kejadian pasal 2, khususnya mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-25 adalah kisah penciptaan, penjelasan tambahan kepada kisah penciptaan di Kejadian 1, khususnya hari yang ke-5 dan hari yang ke-6. Di hari yang ke-5 dan hari yang ke-6, Tuhan menciptakan burung-burung, Tuhan menciptakan binatang di air, tetapi tidak diceritakan dalam Kejadian 1, khususnya di hari yang ke-5, bagaimana Tuhan menciptakannya. Di Kejadian pasal 1 tentang Tuhan menciptakan binatang di darat dan juga manusia, tidak diceritakan di situ bagaimana Tuhan menciptakan binatang di darat dan menciptakan manusia. Tetapi di Kejadian 2, maka Tuhan menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan burung-burung, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, dan juga bagaimana Tuhan menciptakan binatang di darat. Nah, di ayat yang ke-7 Kejadian pasal 2, maka Tuhan menciptakan lebih dahulu Adam. Kita tahu itu, bahwa Adam dulu diciptakan, setelah itu nanti baru Tuhan menciptakan Hawa. Sebagaimana yang dituliskan di Kejadian pasal 2 ayat 21. Jadi, di Kejadian 1 ayat 26-27, Adam itu adalah manusia keseluruhan. Pria dan wanita. Di Kejadian 2 ayat yang ke-7, Adam itu khusus kepada pria. Yang kebetulan dikasih nama menjadi apa? Adam juga.
baca lagi nanti seluruh konteks-konteks yang lain, maka Adam itu akan merujuk kepada seluruh umat manusia yang di dunia ini. Karena itu adalah manusia itu sendiri. Di buku Roma, maka saudara akan temukan Adam yang pertama, Adam yang kedua. Adam yang pertama itulah suami dari Hawa. Adam yang kedua itulah Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus pilah-pilah. Ketika muncul kata Adam, maka ini Adam apa yang dimaksudkan? Adam nama dari manusia pertama, Adam Yesus Kristus yang disebut juga sebagai Adam, atau Adam secara keseluruhan umat manusia yang ada di dunia ini secara khusus. Jadi inilah pentingnya memahami teks dan juga konteks ayat Alkitab. Sudah barang tentu harus paham bahasa aslinya. Nah, itu sebabnya gunakanlah kamus untuk memahami bahasa aslinya. Pelajaran yang terakhir atau pokok yang kelima dalam pelajaran kita satu minggu ini adalah kitab-kitab dan pekabaran-pekabaran yang ada. Setiap kitab yang ada di dalam Alkitab ini mempunyai tema pekabaran, mempunyai maksud khusus, baik kepada pendengar pertama atau pembaca pertama, maupun kepada umat-umat Tuhan atau umat manusia di sepanjang sejarah manusia ini. Ada beberapa ayat yang saudara bisa bandingkan, contohnya Kejadian pasal 15 ayat 1-5 dan Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 ya. Nah, contoh yang diberikan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ada beberapa buku-buku yang mempunyai tema-tema atau pekabaran-pekabaran yang khusus. Ya, contohnya seperti ini. Kitab Raja-Raja, ya, dan juga Kitab Tawarik. Ya, itu tema-temanya adalah bagaimana kerajaan Israel ini berganti-ganti dipimpin oleh raja, bagaimana raja-rajanya ini ada yang hidup setia kepada Tuhan, ada yang hidup tidak setia kepada Tuhan. Ini adalah pergolakan politik, pergolakan rohani dari kerajaan Israel yang juga dipengaruhi oleh sang raja itu sendiri. Kemudian ada cerita Esther, ya, ada cerita Ruth. Ini bagaimana peranan wanita di dalam menolong umat-umat Tuhan, wanita yang digunakan oleh umat-umat Tuhan untuk yang digunakan oleh Tuhan maksud saya untuk menolong bangsa Israel. Bahkan melalui wanita ini maka Mesias itu datang ke atas dunia ini. Kemudian ada kitab Ulangan menurut pelajaran kita ini, ya. Dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, ini kisahnya adalah bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir, menuntun mereka berjalan 40 tahun dengan semua pergolakan-pergolakan keimanan, ketidakpercayaan Israel kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka tiba di tepi sungai Jordan sebelum mereka menyeberang sungai Jordan dan tiba di negeri Kanaan. Ada kutipan yang saya mau bacakan dari buku Alfa Omega, jilid 1 halaman 251. Demikian bunyinya. Apabila tahun demi tahun berlalu dan Musa bersama-sama dengan kawanan domba itu menjelajahi tempat-tempat yang terpencil sambil merenung-renungkan dengan keadaan bangsanya yang terjajah itu, Musa mengingat kembali perlakuan Allah terhadap leluhurnya dan janji-janji yang menjadi warisan daripada bangsa yang terpilih, dan doanya bagi Israel naik kepada Allah siang dan malam. Malaikat-malaikat sorga memancarkan terang mereka ke sekeliling diri mereka. Di tempat ini dengan ilham Roh Kudus, ia telah menulis buku Kejadian. Kutipan ini, pena inspirasi katakan bahwa Musa menulis kitab Kejadian sementara dia berada di padang Median ketika dia lari dari Mesir, oleh karena dia telah membunuh tentara Mesir. Keluaran sampai Ulangan ditulis Musa sepanjang perjalanan 40 tahun bangsa Israel di padang belantara. Ini adalah beberapa contoh-contoh bagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh para penulis Alkitab itu mempunyai tema-tema khusus karena itu terikat atau terkait kepada peristiwa di mana sang penulis ada. Saya mencatat tentang beberapa hal penting yang dicatat dari sejak buku Keluaran hingga buku Wahyu.
Ketika saudara membaca buku Keluaran hingga buku Wahyu, maka ini adalah satu pekabaran yang utuh. Yang pertama adalah tentang keallahan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk menciptakan dunia ini selama 6 hari harafiah. Yang kedua, hari Sabat sebagai hari yang kudus. Yang ketiga, dunia dan manusia adalah sempurna, namun dosa sudah merusak kesempurnaan yang Allah berikan. Yang keempat, Allah menjanjikan keselamatan kepada manusia melalui keturunan Adam dan Hawa. Yang kelima, Allah membinasakan dunia dengan air bah dan memilih memulai kehidupan yang baru dunia ini melalui Nuh dan anak-anaknya. Yang keenam, Allah memilih Abraham untuk menjadi nenek moyang juru selamat sehingga seluruh dunia akan menerima berkat dari Tuhan. Yang ketujuh, Allah memilih Israel sebagai bangsa di mana Mesias akan dilahirkan dan menjadi terang kepada seluruh dunia. Nah, inilah ringkasan kitab Keluaran sampai dengan buku Ulangan. Dan ini harus dikaitkan kepada buku-buku yang lain hingga tiba kepada buku Wahyu, buku yang terakhir di dalam Alkitab. Baiklah, saudara-saudaraku, sekarang kita tiba kepada kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada program Yuk Belajar Agar Paham kali ini. Kesimpulannya adalah ini. Kembali kita diingatkan bahwa Alkitab adalah pengetahuan yang perlu untuk keselamatan kita. Saudara dan saya mau selamat, jangan lupa baca Alkitab. Yang kedua, Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh, penuh kuasa, standar tabiat, dan juga menyatakan doktrin yang benar, serta ujian pengalaman. Kehadiran pekerjaan Roh Kudus dalam diri para penulis Alkitab juga dibutuhkan dalam diri orang yang mau membaca, yang mau memahami kebenaran Alkitab. Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran itu. Roh Kudus akan membukakan kebenaran itu kepada kita. Di dalam belajar Alkitab, kita harus mengikuti pola-pola yang digunakan oleh para penulis Alkitab. Memahami kata-kata yang muncul, memahami konteks dari kata-kata itu, baik di ayat ataupun di pasal yang saudara pelajari, maupun di buku-buku yang lain yang menggunakan kata yang sama. Lalu yang bagian yang terakhir adalah, saudara dan saya harus memahami tema-tema yang digunakan oleh para penulis Alkitab, sehingga kita boleh memahami secara keseluruhan kitab itu, bahkan mengaitkannya dengan Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru. Yang terakhir kesimpulan kita adalah, Alkitab harus dibacakan dan diajarkan secara berulang-ulang. Bukan sekedar dalam waktu-waktu formal saja, yaitu ibadah, tetapi berulang-ulang, baik di rumah, baik dalam perjalanan, maupun dalam pekerjaan kita. Diulang-ulang sehingga semakin hari semakin tertanam dalam hidup kita. Dan akhirnya kita pun akan melakukannya secara otomatis seperti sebuah budaya sebagai karakter kita yang selalu setia menurut kepada firman Tuhan. Ulangan pasal 32, 46, 47 dikatakan bahwa firman yang ditulisnya itu adalah hidup itu sendiri. Musa katakan demikian. Sehingga siapa yang mendengarkan dan siapa yang menurutinya akan panjang umurnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan semakin cinta kepada firman Tuhan. Bahkan kita akan semakin dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena Roh Kudus membuka kebenaran itu. Menuntun kita ke dalam kebenaran itu. Pada saat yang sama kita akan menurutinya. Dan ini adalah kebenaran itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Jangan lupa untuk bagikan link ini kepada sahabat saudara-saudara. Dan juga subscribe. Serta tekan tombol bel agar saudara tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang akan muncul selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pada saat ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan, bagaimana memahami kebenaran firman-Mu, dan juga menggunakan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pedoman perjalanan hidup kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati semua sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang sudah setia mengikuti channel YouTube ini, program Yuk Belajar Agar Paham, agar mereka dapat bertambah di dalam pemahaman mereka, iman mereka, khususnya kepada kebenaran firman. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.